biasa dipanggil Hasan, Rizya sebagai pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih. Saya sebagai pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan memaparkan materi dari bab 2 sampai bab 5. Di sini mengenai pembahasan kata. Pembahasan kata mempunyai beberapa pengertian. Yang pertama, positif, negatif, dan privatif. Apa itu positif? Positif adalah mengandung penggagasan adanya sesuatu. Dan negatif mempunyai pengertian apabila diawali dengan salah satu dari tidak, tak, non, atau bukan. Seperti tidak gemuk, tak kurus, bukan kaya, dan sebagainya. Yang kedua, universal, partikuler, singuler, dan kolektif. Apa universal? Universal adalah suatu kata mempunyai pengertian universal apabila ia mengikat keseluruhan bawahannya tanpa kecuali. Sedangkan pengertian partikuler adalah apabila ia mengikat bawahan yang banyak tetapi tidak mencakup keseluruhan anggota yang diikatnya. Sedangkan universal adalah anggota yang diikatnya banyak tidak terbatas, maka pada kata singuler adalah sebaliknya. Yang ketiga, konkret dan abstrak. Suatu yang punya pengertian konkret apabila ia menunjuk kepada suatu benda, orang, atau apa saja yang punya eksistensial tertentu. Sedangkan pengertian abstrak apabila ia menunjuk pada sifat, keadaan, kegiatan yang dilepas dari objek tertentu. Yang keempat, mutlak dan relatif. Apa itu mutlak? Mutlak adalah suatu kata mempunyai pengertian mutlak apabila ia dapat dipahami dengan sendirinya tanpa membutuhkan hubungan dengan benda lain. Sedangkan relatif apabila tidak dapat dipahami dengan sendirinya tetapi harus selalu ada hubungannya dengan benda lain. Yang kelima, univoc. Apa itu univoc? Univoc adalah kata yang punya suatu makna yang jelas, tidak membingungkan. Yang keenam, bermakna dan tak bermakna. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 3 mengenai definisi. Definisi adalah pengetahuan yang kita butuhkan. Sedangkan mendefinisi adalah menyebut sekelompok karakteristik suatu kata sehingga kita dapat mengetahui pengertiannya serta dapat membedakan kata lain yang menunjuk objek yang lain pula. Dan di sini tentang bab 4 yakni klasifikasi. Apa itu klasifikasi? Klasifikasi adalah pengelompokan barang yang sama dan memisahkan dari yang berbeda menurut spesiesnya. Dan di sini klasifikasi dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, pembagian. Apa itu pembagian? Pembagian adalah membagi suatu jenis kepada spesies yang dicakupnya. Dan yang kedua, penggolongan. Penggolongan adalah kita mencoba mengatur barang-barang dalam sekelompok spesiesnya. Dan di sini di bab 5 yakni mengenai proporsi. Proporsi adalah merupakan unit terkecil dari pemikiran yang mengandung maksud sempurna. Dan proporsi di sini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, proporsi kategorik, dan yang kedua, distribusi, dan yang ketiga, proporsi hipotetik. Mungkin itu dari saya, dari pemateri pertama. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal Amin. Saya akan melanjutkan materi dari yang pertama. Sini saya akan menjelaskan bab 6.
macam-macam hubungan logika. Apabila dua pernyataan ditampilkan simultan akan menimbulkan apa yang oleh logika disebut hubungan logika. Ada 6 macam hubungan logika. Yang pertama yaitu hubungan independen atau tak bertautan. Yang kedua yaitu hubungan ekuivalen atau persamaan. Dan yang ketiga yaitu kontradiktori atau bertentangan. Yang keempat yaitu hubungan kontratri atau perlawanan. Yang kelima yaitu hubungan subkontratri atau setengah perlawanan. Dan yang terakhir yaitu hubungan implikasi atau menyangkut. Dilanjutkan ke bab berikutnya, itu bab 7, yaitu pernyataan yang sama. B. Teknik-teknik induksi. Untuk menyatakan suatu proposisi kepada proposisi lain yang semakna serta menguji kesamaan makna dari beberapa proposisi yang kita hadapi, kita perlu mengetahui proses penyimpulan induksi melalui teknik konversi, oversi, kontraposisi, dan inversi. Yang pertama yaitu konversi. Konversi adalah cara mengungkapkan kembali suatu proposisi kepada proposisi lain yang semakna dengan menukar kedudukan subjek dan predikat pernyataan aslinya. Yang kedua yaitu oversi. Oversi adalah cara mengungkapkan kembali suatu proposisi kepada proposisi lain yang semakna dengan mengubah kualitas pernyataan aslinya. Yang ketiga yaitu kontraposisi. Kontraposisi adalah cara mengungkapkan kembali suatu proposisi kepada proposisi lain yang semakna dengan menukar kedudukan subjek dengan predikat pernyataan asli dan mengontradisikan masing-masingnya. Dan yang terakhir adalah atau yang keempat inversi. Inversi adalah cara mengungkapkan kembali suatu proposisi kepada proposisi lain yang semakna dengan mengontradisikan subjek dan predikat pernyataan aslinya. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari bab berikutnya, itu bab 8, silogisme kategorik. Pengertiannya adalah pengumpulan deduksi yang telah kita ketahui sebenarnya dapat kita laksanakan melalui teknik-teknik silogisme kategorik, baik maupun bentuk standarnya maupun bukan. Silogisme hipotetik, silogisme disyuntif, maupun melalui dilema. Dan yang kedua yaitu hukum-hukum silogisme kategorik. Pertama itu apabila dalam satu premis partikular, kesimpulan harus partikular juga. Yang kedua itu apabila salah satu premis negatif, kesimpulan harus negatif juga. Dan yang ketiga itu dari dua premis yang sama, partikular tidak sah diambil kesimpulan. Dan yang ketiga yaitu absah dan benar. Dalam membicarakan silogisme kita harus mengenal dua istilah, yaitu absah dan benar. Dari premis salah atau prosedur valid menghasilkan konklusi yang benar, demikian juga dari premis salah satu prosedur invalid dihasilkan konklusi benar. Variasinya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu prosedur valid, yang kedua itu prosedur invalid atau tidak sah, yang ketiga itu prosedur invalid atau premis salah konklusi benar, yang keempat itu prosedur valid premis salah dan konklusi salah. Yang terakhir yaitu bentuk-bentuk silogisme. Sekarang mari kita membicarakan bentuk-bentuk silogisme. Bentuk silogisme dibedakan atas, letak medium, dalam kurung, term, menengah, middle term, dalam premis. Dan dilanjutkan ke bab berikutnya, itu bab yang terakhir, bab 9, yaitu generalisasi. Bacaan kita telah selesai membicarakan masalah deduksi. Ini beralih ke masalah induksi. Fonem individual sebagai landasan penerapan induktif dalam pembicaraan kita di sini adalah fonem dalam terbentuk pernyataan atau proposisi. Generalisasi sebagai teknik yang bermula-mula kita bicarakan adalah proses penalaran yang bertolak dari sejumlah fenomena individual menuju kesimpulan umum yang mengangkat seluruh fenomena sejenis dengan fenomena individual yang diselidiki. Dan yang kedua atau yang B itu macam-macam
generalisasi. Yang pertama itu generalisasi sempurna, yang kedua generalisasi tidak sempurna. Yang C itu pengujian atas generalisasi. Untuk menguji apakah generalisasi itu dengan cukup kuat untuk dipercaya, kita menggunakan evaluasi sebagai berikut. Apakah sampel yang digunakan secara kuantitatif cukup mewakili? Yang kedua itu apakah sampel yang digunakan cukup bervariasi? Dan yang ketiga itu apakah dalam generalisasi itu diperhitungkan hal-hal yang menyimpang dengan fenomena umum atau tidak? Dan yang terakhir yaitu apakah kesimpulan yang dirumuskan konsisten dengan fenomena individual. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Saya akan melanjutkan dari materi yang tadi. Saya sebagai pemateri ketiga. Saya akan membacakan tentang analogi. Pengertian analogi kadang-kadang disebut juga analogi induktif, yaitu proses penalaran dari suatu fenomena menjadi fenomena lain yang sejenis, kemudian disimpulkan bahwa apa yang terjadi pada fenomena yang pertama akan terjadi juga pada fenomena yang lain. Macam-macam analogi. Macam analogi yang kita bicarakan di atas adalah analogi induktif, yaitu analogi yang disusun berdasarkan persamaan prinsipal yang ada pada dua fenomena. Kemudian ditarik kesimpulan bahwa apa yang ada pada fenomena pertama terjadi juga pada fenomena kedua. Cara menilai analogi. Cara menilai analogi bisa diketahui sebagai berikut. Sedikit banyaknya peristiwa sejenis yang dianalogikan. Apabila pada suatu ketika saya mengirimkan baju saya pada seorang tukang penatu dan ternyata hasilnya tidak memuaskan, itulah contoh untuk menilai analogi. Lanjut ke bab 11, hubungan kualitas. Pengertian. Keyakinan manusia akan hukum kualitas sudah ada sejak zaman kuno. Sebab sebagian yang melahirkan akibat mempunyai banyak pengertian. Kita mengenal ada sebab yang mesti dan sebab yang menjadikan. Itu pengertian hukum kualitas. Metode induksi Mill. Dua aksioma kualitas di atas merupakan dasar bagi seorang filosof Inggris untuk merumuskan 4 metode induksi yang kemudian terkenal dengan sebutan metode penyimpulan induktif Mill. Di antaranya metode persetujuan, metode perbedaan, metode persamaan variasi, metode sisa-sisihan, metode gabungan persetujuan dan perbedaan. Kekeliruan dalam penalaran kualitas. Kekeliruan yang sering terjadi di kalangan orang-orang yang kurang cermat berpikir adalah post hoc, artinya suatu penalaran yang menyatakan bahwa ini terjadi sesudah itu terjadi, maka ini merupakan akibat dari itu. Artinya suatu keliruan karena mengakui sesuatu yang terjadi berurutan, maka peristiwa yang kedua merupakan akibat dari peristiwa pertama atau yang mendahulunya. Langsung saja ke bab ke-12. Saya akan menjelaskan tentang penjelasan. Penjelasan adalah sekelompok proposisi yang menerangkan suatu fakta. Dengan keterangan itu dapat disimpulkan secara logis, sehingga problematik atau keraguan yang menyelubungi fakta itu dapat dihilangkan. Sifat-sifat dari penjelasan. Penjelasan ilmiah adalah keterangan yang dapat dibuktikan secara logis maupun indrawi. Macam-macam penjelasan. 1. Penjelasan berdasarkan bagian atau faktornya. Penjelasan 2. Penjelasan berdasarkan keadaan dan kondisi. 3. Penjelasan berdasarkan sebab akibat. Dan saya akan menyampaikan yang terakhir, yaitu teori pengertian. Teori dalam sehari-hari kita sering mendengar ucapan itu tersebut, yang artinya teori itu adalah fakta-fakta yang terjadi di lingkungan masyarakat yang benar.
yang benar-benar terjadi. Macam-macam teori. Ada dua macam teori, teori umum dan teori khusus. Pengujian hipotesis. Oleh karena lingkungan adanya beberapa hipotesis terjadi terhadap suatu peristiwa yang sama, maka sudah barang tentu akan ada hipotetis yang lebih baik dari lainnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.